Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muslim MPDI selaku dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam di kelas PAI 2 semester 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sebagai pemakalah pada hari ini yang akan membahas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Sebelum memulai makalah kita hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebagai kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Aldika Aditya Maulana, Rinaldi Batubarang, dan Sania Aqilah. Langsung saja kita memasuki pembahasan kita pada hari ini yang akan kami sampaikan melalui video ini kepada teman-teman sekalian agar kiranya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami dalam penyampaian materi kita hari ini. Setelah menerangkan video makalah dari kelompok 5 ya teman-teman. Bagaimana kelanjutannya? Simak dan pahami ya teman-teman. Idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa dan mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan jiwa dan roh. Adapun tokohnya yakni Plato. Plato merupakan murid dari Sokrates. Idealisme secara umum juga berhubungan dengan rasionalisme. Idealisme merupakan salah satu aliran yang dianggap penting dalam dunia pendidikan. Meski demikian, diakui kurang memiliki pengaruh langsung pada abad ke-20. Akan tetapi, gagasan-gagasan idealisme masih merembes ke dalam pemikiran pendidikan barat. Sehingga peserta didik merupakan orang pribadi sebagai makhluk spiritual. Peran pendidik tidak hanya cukup mengajar peserta didik saja tentang bagaimana berpikir. Sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Dari sinilah, guru dituntut memiliki keunggulan moral dan intelektualnya. Kurikulum bagi aliran idealisme menekankan pandangan yang humanitis. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme lahir sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme ini menandai perubahan dalam sejarah filsafat, karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Untuk mendapatkan hasil yang baik dari metode yang hendak dicanangkannya, ia menjelaskan perlunya dalam 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran, kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Lalu yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu atau sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang ketiga, bimbangkanlah pikiran dengan teratur, dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Yang keempat, dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna, serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakin tidak ada satupun yang diabaikan dalam penjelajahan itu. Beberapa pemikiran para tokoh rasionalisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, René Descartes, yaitu sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal. Yang kedua, Baruch de Spinoza, yaitu sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek dan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Yang ketiga, Leibniz. Pemikiran Leibniz yang terkenal dengan monadologinya, dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini, yang disebutnya monad, monos atau satu. Neoskolatisisme adalah bentuk baru dari skolatisisme dengan penekanan dan seruan pada rasio manusia. Oleh karena itu, neoskolatisisme merupakan sebuah pengungkapan modern dari suatu filsafat tradisional.
Aliran ini memandang bahwa pelajar adalah makhluk yang rasional yang memiliki potensi yang alamiah untuk menggapai kebenaran dan pengetahuan. Tekanan kurikulum pada materi kajian yang berkaitan erat dengan aspek-aspek intelektual dan spiritual dari kebudayaan. Aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal atau fana atau tiada akhir. Dengan demikian, perennialisme dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai masa lampau dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia, masa silam untuk menghadapi problematika kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia, seperti realitas sepohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa dengan gejala yang terus ada dan sama. Pandangan perennialisme terhadap pendidikan yakni aliran ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis, bahwasannya pengetahuan pendidikan itu sudah ada sejak dulu dengan adanya subjek individu yang sedang mencari ilmu dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut. Dan aliran ini memiliki prinsip dasar dalam mencari kebenaran abadi, di mana kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi teratur. Dapat disimpulkan bahwasannya, belajar sangat penting untuk memecahkan suatu problematika dengan metode mencari kebenaran pada isi aliran ini. Dengan tanda kutip, boleh mengikuti adanya perkembangan teknologi, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya aslinya. Aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia, di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Jadi dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah manusia konkret. Ada beberapa ciri eksistensialisme, yaitu selalu melihat cara manusia berada. Eksistensi diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai dan berdasarkan pengalaman yang konkret. Tujuan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan potensinya, agar semakin terasa dan sebagai bekal pemenuhan diri untuk meningkatkan prestasi. Peran pendidik pada aliran ini terhadap pendidikan adalah sebagai pembimbing dan mengarahkan siswa agar berpikir secara relatif. Siswa memiliki hak untuk berpendapat, memilih, dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Metode diskusi adalah cara yang tepat untuk menerapkan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan. Adapun tokoh-tokoh pada aliran ini yakni Jean-Paul Sartre, Soren Abiy Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jasper. Aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma yang artinya tindakan ataupun perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif mutlak. Berkaitan dengan pragmatisme dan pendidikan, dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pelajar atau peserta didik, dan sudut pandang guru atau pengajar atau pendidik. Yang pertama, sudut pandang pelajar, peserta didik adalah bahwa pelajar merupakan subjek yang memiliki pengalaman. Yang kedua, sudut pandang guru atau pengajar ataupun pendidik. Guru dalam konteks pendidikan pragmatis bukanlah seorang guru dalam pengertian tradisional yang serba tahu segala sesuatunya dan dapat menjadikan apa saja terhadap peserta didik. Namun, guru dalam aliran ini adalah pendamping yang lebih berpengalaman dan karenanya dipandang sebagai pemandu atau pengarah. Ia adalah orang yang menasihati dan memandu aktivitas-aktivitas subjek didik yang muncul di luar apa yang dibutuhkan subjek didik. Dan ia melaksanakan peran ini dalam konteks pertimbangan pengalamannya yang lebih luas. Progresivisme. Progresivisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dan sangat berpengaruh pada abad ke-20. Pengaruh ini terjadi di berbagai belahan dunia, terutama sangat dominan di Amerika Serikat.
Pencetus aliran filsafat progresivisme yang populer adalah John Dewey. Pendidikan yang dikembangkan progresivisme selalu menekankan tumbuh dan berkembangnya pemikiran dan sikap mental baik dalam pemecahan masalah maupun kepercayaan diri sendiri bagi peserta didik. Progresivisme dikaitkan dengan pendidikan modern abad ke-20, di mana rekonstruksi dunia pendidikan telah banyak dilakukan aliran ini melalui inisiatif dan karya nyata. Dalam dunia pendidikan, progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri peserta didik tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang terakhir yaitu rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct yang berarti menyusun kembali. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Antara perennialisme dengan rekonstruksionalisme terdapat perbedaan cara dalam mengatasi krisis kebudayaan di zaman modern. Alhamdulillah, telah selesai penyampaian materi makalah kami yang berjudulkan Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.